Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang wakaf for modern lifestyle, gitu ya. Nah, ini jadi kalau terkait dengan kita bicara terkait dengan tren bisnis dengan semangat Islam, ini alhamdulillah tren bisnis ini banyak bermunculan dan mulai menggeliat luar biasa, gitu ya. Jadi beberapa tahun terakhir terjadi perkembangan yang luar biasa dari industri produk-produk halal, gitu ya. Seperti makanan, kosmetik, industri hijab, film bernuansa Islami, perbankan, gitu ya, dan banyak lagi faktor-faktor yang lain, termasuk household, gitu ya, itu juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa, gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena salah satu faktor penggerak dari munculnya tren bisnis syariah ini adalah ketaatan pada ajaran Islam, gitu ya. Nah, ketaatan kepada ajaran Islam ini mereka membuat sebuah pertimbangan keputusan dalam membeli sebuah produk itu terkait dengan halal atau haramnya, itu mengandung riba ataukah tidak, syariah ataukah tidak. Ya, itu semua juga menjadi faktor-faktor pertimbangan bagi kaum muslimin untuk memutuskan membeli produk ataukah mereka memilih produk-produk yang lain, gitu ya. Nah, mengutip dari Bappenas, Presiden mengatakan potensi ekonomi syariah ini tinggi sekali. Tahun 2023 ini mencapai 3 triliun US dollar atau sekitar 45.000 triliun, ini ya. Jadi dari Menteri Bappenas ini bahwa potensi ekonomi syariah itu mencapai 3 triliun US dollar atau sekitar 45.000 triliun. Angka ini angka yang sungguh luar biasa, gitu ya, 45.000 triliun, gitu ya. Kita lihat aja bagaimana angka korupsi di Indonesia itu ada 168 triliun selama beberapa dekade terakhir. Ini lebih dari itu, 45.000 triliun itu berapa kali lipatnya, bisa 300 kali lipatnya lebih, kan, gitu ya. Ini potensi yang sungguh luar biasa. Kalau kita bicara terkait dengan besarnya nilai angka APBN di Indonesia itu kan kurang lebih sekitar 5.000 triliun, gitu. Jadi kalau ini 45 selama waktu 1 tahun, ya, 1 tahun itu sekitar 5.000 triliun, ya. Nah, alhamdulillah kalau kita bicara terkait dengan potensi ekonomi syariah itu sampai 45.000 triliun, itu artinya ada sekitar 9 kali lipat dari nilai potensi APBN Indonesia, gitu. Akumulasi ya ini ya, Ustaz? Iya, akumulasi, gitu. Nah, menurut data yang sama di tahun 2017, masyarakat Indonesia mencatatkan pengeluaran itu sekitar 218,8 miliar US dollar atau di atas 3 triliun pada sektor ekonomi Islam, ya. Jadi luar biasa, orang Indonesia itu mengeluarkan dana sekitar 3.000 triliun tahun 2017 untuk ekonomi Islam. Artinya apa? Artinya ekonomi Islam memang memiliki potensi yang luar biasa, begitu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan Chairman of Indonesia Halal Lifestyle Center Sabta Nirwandara, gitu ya. Ini badan yang dibentuk khusus oleh negara terkait dengan ekonomi syariah, gitu ya, yang mengatakan bahwa ekonomi Islam global mengalami penurunan yang diperkirakan mencapai 8% tahun 2020 akibat pandemi. Jadi akibat pandemi ini sektor ekonomi Islam itu secara global mengalami penurunan, tetapi di Indonesia justru malah mengalami kenaikan. Ini dahsyat dan luar biasa, gitu ya. Indonesia dilaporkan mempunyai peluang untuk tumbuh kembali dan berkembang lebih besar. Hal ini terbukti dari Indonesia naik kelas menjadi ranking keempat dari posisi kelima di tahun lalu, dari posisi ke-10 dari tahun sebelumnya. Naik terus, posisi 10, kemudian posisi 5, kemudian naik ke posisi 4. Malaysia itu masih memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia terkait dengan peluang ekonomi Islam atau ekonomi syariah, gitu ya. Tetapi Indonesia terus merangkak naik potensinya, angkanya. Ini menjadi kabar gembira buat kaum muslimin yang kita fokus kepada produk jasa terkait dengan ekonomi syariah, gitu. Bagaimana dengan produk-produk brand Islam? Ini mulai bermunculan. Coba kita lihat. Mungkin ada ibu-ibu di sini yang suka memakai sunslick hijab, ya. Jadi sunslick ini sudah
membuat segmentasi pasar tersendiri dengan membuat produk yang namanya Sunsilk hijab. Bukan hanya Sunsilk, tetapi Natur itu juga ada Natur Azalea, ini khusus bangsa Muslim ibu-ibu gitu ya. Renjoice ya, ini pro sampo. Sampo ini sudah mulai bermunculan sekali bagaimana umat Islam ini menjadi sasaran target market ya, karena memiliki target market ideal terkait dengan produk-produk yang bernuansa Islam gitu. Ada namanya Pantene juga ya, sama gitu. Ini terkait dengan produk-produk sampo atau sabun rambut gitu ya. Ini ada kosmetik ini ada Wardah ya, kita semua sudah tahu. Ada Zoya, kemudian ada Estradem gitu ya. Kemudian ada Mazaya gitu. Semuanya ini terkait dengan produk-produk yang target marketnya adalah Muslim. Sudah mulai banyak bermunculan gitu. Kemudian terkait dengan household, bagaimana produk-produk yang terkait dengan kebutuhan perlengkapan rumah tangga. Ini ada Sahaja, cairan pencuci piring, ya. Ini juga sudah fokus ke bisnis yang bernuansa atau target market Muslim, gitu ya. Kemudian ada sabun mandi, Gift hijab, ya. Apa bedanya kita tidak tahu, tapi yang jelas produk-produk ini menyasar kepada kaum muslimin gitu ya. Ada Lifebuoy, ya Lifebuoy dengan habatus saudahnya, dengan madunya gitu ya. Ini juga bangsa pasar muslim yang dibidik gitu. Ini luar biasa gitu. Nah, produk-produk tadi ini memang lagi ngetren gitu ya. Jadi ada namanya Muslim Fashion Festival. Ini terkait dengan festival baju-baju muslim ya. Ini luar biasa, baik di Indonesia maupun di luar negeri ini bermunculan banyak sekali gitu. Terkait dengan pameran halal ya, pariwisata halal, ini luar biasa. Jakarta Convention Center tanggal 21 sampai 24 November tahun 2019 itu ada pameran pariwisata halal. Kalau kita juga ingat bagaimana Menteri Sandiaga Uno, Menparekraf itu juga mendorong agar Bali itu menerapkan wisata halal, tapi ditolak oleh masyarakat Bali. Itu tandanya memang secara tren wisata halal itu mengalami kenaikan yang luar biasa gitu. Kemudian di Indonesia juga sudah diluncurkan terkait dengan halal tourism ya, halal tourism Indonesia gitu. Ini bagaimana wisata-wisata halal, jadi orang-orang yang berbasis muslim itu tidak perlu khawatir ketika berwisata ke Indonesia gitu. Ini terkait di Eropa ya, Halal Tourism Conference itu yang ada di Eropa. Nah, ini juga sudah mulai banyak bermunculan. Jadi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di luar Indonesia ya. Ini di Eropa gitu. Kemudian ada makanan halal ya. Ini mengalami tren kenaikan juga. European cities ya, easy to find halal food for great Muslim holidays gitu ya. Jadi ini negara-negara Eropa yang basisnya bukan orang muslim pun mereka menerapkan halal food gitu. Ya, ini tren ya. Bahkan Jepang juga sudah banyak restoran-restoran yang berfokus kepada halal food gitu. Muslim Friendly Stockholm in Sweden. Ya, ini Swedia sudah menerapkan wisata muslim gitu. Ya. Halal food beverage hospitality ya, ini di belahan dunia yang lain ya. Ini luar biasa ya. Jadi memang mengalami peningkatan yang luar biasa baik di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain. Ini kabar baik buat kita. Jadi secara potensi di Indonesia itu ada sekitar 45.000 triliun ekonomi syariah. Bahkan di dunia ini mengalami tren kenaikan juga yang luar biasa ya, baik dari sisi isu, baik dari sisi peluang maupun dari sisi komitmen negara-negara di belahan dunia yang lain untuk menerapkan baik wisata halal, halal food, kosmetik dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini juga di Indonesia ada namanya halal lifestyle, ini di Smesco gitu. Di Islam adalah gaya hidup modern. Jadi memang kalau kita lihat tren sekarang gitu ya, bahwasanya Islam itu ini menjadi tren gitu ya. Gaya hidup Islam itu menjadi tren. Bagaimana kita lihat pariwisata yang halal, fashion muslim, halal food, kemudian dari sisi tadi ya produk-produk itu banyak sekali yang bermunculan terkait dengan produk-produk Islam, produk-produk yang menyasar kaum muslimin baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Artinya apa? Artinya Islam bukan juga menjadi sebuah wacana, Islam bukan hanya menjadi sebuah slogan, tetapi Islam sudah merupakan gaya hidup modern. Artinya tren ke depan ini adalah
tren Islam, gaya hidup modern. Artinya kalau Anda tidak mengikuti tren ini, tentu Anda tidak memiliki gaya hidup yang modern. Ya. Kesimpulannya itu begitu. Ya. Nah, bagaimana dengan potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf? Ya. Pada 2010 ini ada sekitar 209,12 juta Muslim yang hidup di Nusantara. Jumlah ini diperkirakan mencapai naik ya menjadi 229,6 juta jiwa di tahun 2020. Secara penduduk ini pangsa pasar Muslim memang sangat besar sekali, huge potential business Muslim, gitu ya. 229,6 juta jiwa pangsa pasar Muslim yang bisa diraup, gitu. Kemudian dari potensi zakatnya itu ada sekitar 230 triliun, seperti diungkap oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas ya. Nah, tapi yang baru tergali baru 8 triliun, 3,5% yang terkumpul dari 230 triliun. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia saat ini untuk mengumpulkan zakat itu baru 3,5%, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya 96,5% itu belum tergali, belum terkumpulkan, belum diambil potensinya di tengah-tengah masyarakat. Ini peluang kita, saudara. Peluang yang sungguh luar biasa, dahsyat sekali. Gitu. Nah, bagaimana dengan potensi wakaf uang di Indonesia? Baru-baru ini kan Presiden mengatakan bagaimana pentingnya terkait dengan wakaf uang, ya, wakaf uang untuk membantu pembangunan Indonesia, gitu ya. Tarmizi Tohor, ya, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, itu menuturkan bahwa potensi wakaf uang tunai di Indonesia itu mencapai 180 triliun per tahunnya, 180 triliun per tahun. Nih, luar biasa, dahsyat ya, sangat besar sekali. Artinya begini, kalau kita bisa mengumpulkan andai kata 10% saja dari potensi wakaf yang ada di Indonesia, wakaf tunai, seperti yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Quran, itu ada sekitar 18 triliun per tahun potensi yang bisa kita ambil. Kalau itu kita targetkan 10% saja. Itu. Coba kita bayangkan. Hanya 10%. Kalau 1% saja, 1% saja, potensi wakaf yang bisa kita ambil itu sekitar 1,8 triliun. Tuh, angkanya sungguh luar biasa, dahsyat sekali. Sekarang BWA belum mencapai 1,8 triliun, baru sekitar berapa? Enggak sampai sekitar 100 miliar lah, gitu ya. Artinya apa? Artinya target Anda ini sangat terbuka luas, target Anda sangat besar sekali. Pasar yang ada di Indonesia, pasar yang sangat luas sekali. Itulah kenapa pada badan-badan amil zakat, badan-badan wakaf itu bermunculan banyak sekali di Indonesia. Kenapa? Karena potensinya memang luar biasa dahsyatnya. Gitu. Nah, bagaimana dengan potensi wakaf? Nah, kalau kita lihat dari mana hitung-hitungan dari 180 triliun dan segala macamnya, coba kita lihat potensi wakaf tunai di Indonesia. Kalau ada orang yang tingkat penghasilan per bulannya itu sekitar 500.000 rupiah per bulannya, itu ada sekitar 4 juta, maka kalau kita buatkan tarif wakaf itu 5.000 rupiah saja per bulannya, maka potensi wakaf yang terkumpul itu 20 miliar per bulan. Artinya apa? 240 miliar dalam waktu 1 tahun. Makanya kalau di sosmed ada yang mengatakan wakaf 10.000, wakaf 10.000, wakaf 10.000. Itu bukan angka yang kecil, cuma 10.000 saat gitu loh. 10.000 tapi potensinya, Bro, gitu ya. Jumlah muslimnya 4 juta saja, kalau itu 5.000 itu sudah terkumpul 240 miliar. Bagaimana dengan yang penghasilan 1 sampai 2 juta? Kalau ada 1 sampai 2 juta, tentu jumlah muslimnya lebih sedikit. Anggaplah 3 juta. 10.000 saja itu potensi wakaf per tahunnya 360 miliar. Ini dahsyat luar biasa. Nah, ini angka ini bisa dijadikan sebagai patokan bagi akun eksekutif Badan Wakaf Al-Quran. Orang itu di screening, orang itu diwawancarai, kira-kira tingkat penghasilannya itu berapa. Kalau tingkat penghasilannya 500, itu potensi wakafnya ada sekitar 5.000 rupiah. Ya, kalau 1 sampai 2 juta itu 10.000. Kalau 2 sampai 5 juta itu 50.000. Dan saya yakin target yang ditentukan oleh Badan Wakaf Al-Quran itu di angka 2 sampai 5 juta per bulannya penghasilan para wakifnya, atau 5 sampai 10 juta. Nah, ini
ya memang tidak terlalu besar ya, tapi sebenarnya gede juga sebenarnya. 2 juta orang jumlah muslimnya, kemudian tarif wakafnya itu sekitar 50.000. Jadi kalau kita ingin mentarget seseorang agar mereka mengeluarkan wakaf tunainya itu sekitar 50.000 saja, itu potensi ada sekitar 2 juta kaum muslimin yang bisa kita ambil. Dan itu potensi wakafnya selama 1 tahun itu sekitar 1,2 triliun, saudara-saudara. 1,2 triliun itu angka yang sungguh besar sekali, gitu. 1,2 triliun itu bisa membangun luar biasa, ya. Coba kemarin Gubernur Anies mengatakan kalau saham PT Delta itu dijual saja itu sekitar 1,6 triliun, itu bisa membangun 4 rumah sakit. Kalau kita bisa mengambil potensi wakaf dari kaum muslimin di Indonesia 1,2 triliun saja selama 1 tahun per tahunnya, itu sudah ada sekitar 3 rumah sakit yang bisa kita bangun untuk kaum muslimin per tahun. Nah, coba luar biasa ini, ya. Ini data potensi wakaf tunai di Indonesia yang bersumber dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, ya, yang diketuai oleh Bu Sri Mulyani, gitu ya. Nah, ini data yang digali oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Jadi potensinya luar biasa. Sehingga total potensi kalau masing-masing dari penghasilan dari jumlah muslim yang 4 juta, 3 juta, 2 juta, 1 juta itu memiliki potensi sekitar 3 triliun per tahunnya, ya. Ingat ya, angka ini angka yang begitu besar sekali, 3 triliun per tahunnya, ya, potensi wakaf tunai di Indonesia. Nah, sekarang coba di Badan Wakaf Al-Quran itu baru terkumpul nggak sampai sekitar 100 miliaran, ya, angkanya sekitar 100 miliaran itu. Nah, kalau 100 miliar dibandingkan dengan 3 triliun, saudara-saudara, itu masih belum ada 1/10-nya, gitu loh. Belum ada 1/10-nya. Kalau 3 triliun, 1% saja itu sudah 100 miliar. Ya, 300 miliar maksud saya. Kalau 1%-nya saja itu 300 miliar. Dan Badan Wakaf Al-Quran mungkin belum sampai 300 miliar per tahunnya. Artinya apa? Potensinya belum 1%, saudara-saudara. Jadi kalau kita ingin mengeksplor lagi, membesarkan Badan Wakaf Al-Quran ini, kemudian meraup potensi wakaf tunai di Indonesia, yakinlah ini 3%, 4%, 5%, bahkan 10% itu bisa kita ambil, bisa kita raih. Tentunya untuk apa? Untuk pembangunan kaum muslimin, baik apakah rumah sakit, jembatan, air bersih dan sarana-sarana yang lain, silakan saja. Tapi yang jelas ini demi kaum muslimin itu sendiri. Ingat ya, jadi potensi wakafnya adalah potensi yang sungguh-sungguh luar biasa dahsyatnya. Nah, di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman kepada kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, ya, sebelum kamu mewakafkan sebagian harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim, ya. Jadi sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ini luar biasa, ya. Jadi Allah sudah mendorong kepada kita, gitu. Jadi mendorong kepada kaum muslimin, ya, bagaimana kita tidak akan sampai pada sebuah kebajikan yang luar biasa, yang sempurna, ya. Sebelum apa? Sebelum harta kita menafkahkan sebagian harta kepada seseorang yang kita cintai, kepada sesuatu yang kita cintai, ya. Ini dorongan wakaf di dalam Islam, ya. Ini luar biasa, gitu. Kemudian di dalam sebuah hadis, gitu ya. Hadis riwayat Muslim, ya, dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, gitu ya, Rasulullah SAW bersabda, qala idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, ya, ketika anak Adam itu mati maka terputuslah amalannya kecuali illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa itu? Sodakotin jariyatin, ya, sedekah jariah, gitu. Aw ilmin yungtafa'u bih, ya, atau ilmu yang bermanfaat. Awaladin solihin yad'ulahu, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, di dalam banyak hadis tadi itu, para ulama itu bersepakat, para ulama itu menafsirkan bahwasanya sedekah jariah yang dimaksud di dalam hadis riwayat Muslim ini, yang dimaksud dengan sodakotin jariyatin itu adalah wakaf, gitu ya. Jadi maknanya adalah wakaf. Kenapa? Karena wakaf itu pahalanya terus mengalir, gitu ya.
Nah, hasil dari wakaf, bagaimana para sahabat ketika mempunyai sebuah lifestyle, ketika para sahabat itu memiliki lifestyle, memiliki gaya hidup, ya terkait gaya hidup wakaf, nah, seperti Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Nah, tanahnya itu milik 2 anak yatim dari Bani Najjar, ya. Jadi kemudian Rasulullah memutuskan untuk membelinya dengan harga 10 dinar, ya, dibayarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini adalah bagaimana pertama kali wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terkait dengan Masjid Nabawi, gitu ya. Ya. Kemudian bagaimana dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an itu mewakafkan sumur, ya, yang bernama Bi'ru Rumah, gitu ya, untuk dipergunakan menjadikan minum kaum muslimin. Jadi pada saat itu sumur itu dimiliki oleh orang Yahudi, dan pada saat itu terjadi kekeringan. Nah, pada saat terjadi kekeringan itu kemudian Utsman bin Affan membeli sumurnya orang Yahudi itu, membeli berapapun harganya dibeli, mau mahal mau murah dibeli. Yang penting apa? Yang penting kaum muslimin saat itu bisa merasakan air di dalam sumur itu. Ya, ini sungguh luar biasa, gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Quran di daerah Nusa Tenggara, wakaf air. Di sana tidak ada air, tetapi Badan Wakaf Al-Quran kemudian membuat sumur di sana, membuat tangki-tangki air yang mengangkut air dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ini luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Quran. Sebagaimana Utsman bin Affan itu membeli sumur Bi'ru Rumah, ya. Kemudian Abu Thalhah juga mewakafkan kebun terbaiknya, yaitu perkebunan Bairuha, gitu ya. Jadi ini terkait dengan harta yang paling dicintai oleh Abu Thalhah, gitu ya. Jadi Abu Thalhah ini suatu ketika itu punya tanah yang luar biasa, bagus, kemudian diceritakan kepada Rasulullah, akhirnya diwakafkan, gitu. Umar bin Khattab juga mewakafkan tanah di Khaybar. Tanah Khaybar ini sangat disukai oleh karenanya subur dan banyak hasilnya, ya. Jadi pernah juga Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya tanah yang sungguh bagus, yang bagus sekali, yang subur sekali, apa yang harus saya lakukan dengan tanah itu? Nah, wakafkan. Nah, akhirnya sama Umar bin Khattab tanah tersebut diwakafkan untuk kaum muslimin, gitu ya. Jadi wakaf menjadi gerakan sosial yang sangat strategis. Kenapa? Karena menopang keberlangsungan kelompok, baik kelompok, provinsi, negara, bahkan peradaban seluruh kaum muslimin, gitu ya. Jadi memang kita lihat ya bagaimana universitas di Timur Tengah yang banyak memberikan beasiswa seperti Universitas Kairo di Mesir, kemudian yang ada di Arab Saudi, semuanya itu karena berasal dari wakaf, ya, berasal dari dana wakaf. Karena berasal dari dana wakaf itulah maka sekolah-sekolah di sana itu digratiskan, ya, gitu. Jadi digratiskan untuk seluruh kaum muslimin. Makanya seluruh kaum muslimin kalau mau sekolah di Mesir, mau sekolah di Arab Saudi, itu banyak sekali beasiswa di sana. Kenapa? Karena awal didirikannya universitas-universitas itu berasal dari wakaf, ya. Termasuk di daerah di daerah Timur Tengah di Arab Saudi sana itu banyak wakaf-wakaf, ya, wakaf kebunnya Utsman bin Affan, kebun kurmanya Utsman bin Affan di sana itu luar biasa. Sampai sekarang masih bisa dinikmati secara gratis oleh kaum muslimin. Coba bayangkan, Utsman bin Affan hidup di zaman Rasulullah SAW. Sampai hari ini sudah berapa ratus tahun, tetapi pahalanya terus mengalir. Kenapa? Karena tanah Utsman bin Affan itu diwakafkan untuk kaum muslimin. Kebun-kebun kurmanya itu diwakafkan oleh Utsman bin Affan untuk kaum muslimin. Sehingga pahalanya terus mengalir sampai hari ini. Sungguh luar biasa sekali, gitu ya. Jadi wakaf merupakan gerakan sosial yang sangat strategis. Karena sangat strategis inilah negara sampai kepincut. Negara itu sampai melihat ini potensi sungguh luar biasa, gitu. Sampai ngiler mereka itu melihat ini. Coba bagaimana nggak ngiler? Itu wakaf itu didorong. Menteri-menterinya disuruh mendorong wakaf, bahkan beberapa menteri-menterinya itu menjadi pemimpin-pemimpin di kelompok-kelompok Islam, ya. Masyarakat Ekonomi Syariah, ya, MES itu diketuai oleh Erick Thohir. Kemudian Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia itu juga diketuai oleh Sri Mulyani, ya. Kemudian MUI, bagaimana Wapres kita itu masih menjadi Dewan Penasehatnya di MUI. Semua kelompok-kelompok Islam yang besar-besar tadi itu
itu masih diisi oleh orang-orang negara. Kenapa begitu? Karena negara memahami bahwa potensi kaum muslimin ini luar biasa sekali. Potensi ekonomi Islam itu sangat dahsyat sekali. Bagaimana lembaga-lembaga itu bisa mendorong pembangunan Indonesia melalui jalan di luar hutang luar negeri negara Indonesia. Kalau hutang luar negeri mendapatkan 10 triliun, mendapatkan 5 triliun, mendapatkan 20-25 triliun, ya itu mungkin angka yang besar dan sangat senang sekali. Contoh ya, bagaimana Tesla itu membatalkan investasinya untuk membuat pabrik di Indonesia ya, karena mereka membangun di India. 10 triliun potensinya. Tetapi wakaf di Indonesia, wakaf tunai di Indonesia, potensi per tahunnya 180 triliun. Artinya apa? Negara tidak harus ngerayu, tidak harus melobi Tesla. Harusnya negara ini ngelobi, ngerayu kepada umat Islam. Kenapa? Potensinya 180 triliun saudara, per tahun. Tidak ada negara, tidak ada lembaga yang bisa mengucurkan potensi 180 triliun selama per tahunnya, tidak ada. Cina saja ketika membantu Indonesia melalui One Belt One Road-nya itu mendapatkan dana sekitar 200 triliun itu untuk jangka waktu 4 tahun. Tapi wakaf tunai, ingat ya, wakaf tunai saja 180 triliun per tahunnya potensinya. Nih, luar biasa. Gitu ya. Jadi seharusnya negara itu baik-baikin umat Islam di Indonesia, seharusnya begitu ya, agar potensinya bisa diambil gitu. Tapi faktanya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Tapi itulah, kalau memang negara tidak bisa meriayah atau mengurusi terkait dengan wakaf tunai itu, maka kitalah sebagai kaum muslimin yang sadar terkait dengan bahwa banyak hadisnya, banyak ayatnya yang terkait dengan wakaf ini, kitalah sebagai umat Islam yang bisa mengelolanya dengan baik demi kaum muslimin, demi kehidupan masa depan kaum muslimin insya Allah. Jadi wakaf adalah gaya hidup muslim modern gitu. Sekali lagi, bahwa wakaf adalah gaya hidup muslim modern. Jadi kalau orang sudah terbiasa menggunakan hijab, sehingga ada komunitas hijaber. Kemudian jika kaum muslimin juga sudah terbiasa menggunakan baju-baju muslim ya, sehingga banyak sekali potensi bisnis-bisnis baju-baju muslim. Kemudian umat Islam juga nanti sudah terbiasa dengan produk-produk Islam, baik sampo, sabun, household, semuanya itu ada produk-produk muslim dan sudah terbiasa seperti itu. Maka yakinlah zakat, sedekah, wakaf itu juga akan menjadi gaya hidup muslim modern gitu ya. Kedepannya umat Islam akan terbiasa untuk melakukan wakaf. Saat ini mungkin mereka belum tersosialisasikan dengan baik. Tetapi ketika ini sudah menjadi program, kemudian sudah menjadi sesuatu yang digaungkan secara terus-menerus, maka insya Allah dalam waktu dekat wakaf, gaya hidup muslim modern itu sudah terjadi, saudara. Banyak sekali kaum muslimin yang sekarang sudah peduli dengan wakaf, dengan sedekah, dengan zakat. Nah, dan tentunya dengan wakafnya. Jadi, Anda jangan perlu khawatir, karena wakaf ini akan menjadi gaya hidup muslim modern. Nah, bagaimana dengan Badan Wakaf Al-Quran? Nah, Badan Wakaf Al-Quran terus mengembangkan lembaganya, terus mengembangkan sayap-sayapnya, terus mengembangkan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Bukan karena dorongan potensi 180 triliunnya, bukan. Tetapi Badan Wakaf Al-Quran memahami bahwa wakaf ini merupakan tuntunan syariat Islam yang harus dikembangkan, yang harus disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Bahkan Badan Wakaf Al-Quran juga bisa melihat bahwasanya dengan adanya wakaf, maka kehidupan kaum muslimin bisa sejahtera, bahwa kaum muslimin bisa terpenuhi hak-haknya, baik hak dasarnya, yaitu berupa air dan segala macamnya, tentu juga dengan hak-hak yang lain, penerangan, pendidikan, Al-Qur'annya dan segala macamnya. Inilah yang coba dikembangkan oleh Badan Wakaf Al-Quran. Inilah yang mencoba untuk dikreasikan oleh teman-teman di Badan Wakaf Al-Quran untuk membuat sebuah program-program demi kesejahteraan, demi kemuliaan kaum muslimin, demi juga kehidupan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Badan Wakaf Al-Quran perlu untuk mengembangkan lembaganya, untuk mengembangkan organisasinya. Dengan cara apa? Tentu dengan merekrut account eksekutif, gitu ya. Jadi
akun eksekutif ini dibuka lebar di Badan Wakaf Al-Quran agar orang-orang nanti bisa berpartisipasi. Berpartisipasi dalam apa? Berpartisipasi dalam meraih amal kebaikan dengan mengalirnya para pahala, dengan mengalirnya pahala. Yang kedua, berpartisipasi dalam pembangunan nasional yang digagas oleh non-government, gitu ya, lembaga non-government. Lembaga non-government ini itu salah satunya adalah Badan Wakaf Al-Quran. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui lembaga non-government, ya, yaitu Badan Wakaf Al-Quran. Dan yang ketiga, ketika Anda juga bergabung dengan Badan Wakaf Al-Quran ini, tentu Anda juga ikut membantu orang lain, ya, ikut membantu orang lain. Jadi orang yang tadinya kesulitan air, kemudian dibuatlah sumur atau diangkutlah air dari satu daerah ke daerah lain oleh Badan Wakaf Al-Quran, maka Anda membantu orang, helping people, ya, helping people for our purpose of life. Jadi membantu orang untuk tujuan hidup kita, ya, yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, selain pahala yang mengalir, selain menjalankan syariat Islam, selain kita juga ikut berpartisipasi di dalam pembangunan nasional, gitu ya, melalui lembaga non-government, tentu akun eksekutif juga ada juga ada gajinya, juga ada pendapatan yang bisa dihasilkan, gitu ya. Karena bekerja, insya Allah juga akan ada penghasilannya. Jadi jangan pernah khawatir, ya. Nah, ini sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim, ya, man nafasa an mu'minin kurbatan, ya, min kurabi dunya, ya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan dunia orang mukmin, ya, nafasallahu anhu kurbatan, ya, maka Allah akan menghilangkan kesusahan, ya, min kurobin yaumil qiyamah, ya, kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Nah, ini sebagai landasan kita, ya, sebagai landasan kita bahwa kalau kita ini membantu saudara kita, membantu kaum muslimin untuk menghilangkan kesusahan mereka dari kesusahan-kesusahan di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan kita kelak di hari akhir, di hari kiamat nanti. Jadi jangan khawatir kalau nanti kita bergabung dengan BWA karena kita menghilangkan kesusahan orang lain, berusaha untuk menghilangkan kesusahan orang lain, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kita kelak, kesusahan-kesusahan kita di hari kiamat. Ada 4 alasan kenapa kita perlu bergabung dengan Badan Wakaf Al-Quran sebagai akun eksekutif, ya. Yang pertama adalah bekerja dengan penghasilan besar, ya. Setiap orang membutuhkan penghasilan untuk nafkah dengan pekerjaan yang halal dan penuh berkah. Tidak dinafikan, tidak perlu ditutup-tutupi bahwasanya orang bekerja kimahnya adalah memang kimah madiyah. Orang bekerja memang ingin mendapatkan gaji, ingin mendapatkan nafkah, ingin mendapatkan penghasilan. Kenapa? Karena dengan penghasilan itulah dia menafkahi keluarganya. Karena dengan penghasilan itulah dia bisa menafkahi hidupnya. Karena dengan penghasilan itulah dia bisa membantu orang tua dan saudara-saudaranya. Jadi kalau kita bicara bahwa, gitu ya, bahwa potensi wakaf tadi 180 triliun, nah maka tentu sebagai akun eksekutif Badan Wakaf Al-Quran, maka ini juga akan punya potensi gaji atau penghasilan yang sangat-sangat besar, gitu ya. Kenapa begitu? Ya, coba kita bayangkan, semakin besar dana yang bisa kita peroleh dari kaum muslimin untuk pembangunan, tentu penghasilan kita di Badan Wakaf Al-Quran akan semakin besar, gitu ya. Jangan khawatir lah terkait dengan penghasilan di Badan Wakaf Al-Quran. Yang kedua adalah pahala wakaf yang terus mengalir, gitu ya. Jadi baik orang yang berwakaf maupun wasilah dalam berwakaf akan mengalir pahalanya selama wakafnya masih ada, gitu. Al-wasilatul il haram haramun, sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman maka hukumnya adalah haram. Maka kita bisa melihat terkait dengan makna kebalikannya. Apa itu makna kebalikannya? Jadi kalau sesuatu yang mengantarkan pada kewajiban, maka hukum sesuatu itu adalah wajib, gitu ya. Ini bisa kita maknai bahwa kalau kita ini membantu orang lain untuk apa? Untuk menyalurkan dananya agar digunakan untuk wakaf, maka pahalanya akan terus mengalir,
Nah, pertanyaannya, bagi kita yang mendorong orang lain untuk berwakaf, apakah kita juga akan mendapatkan pahalanya yang terus mengalir? Iya. Kenapa iya? Ya, sebagaimana yang disampaikan hadis Rasulullah SAW, kalau kita ngajarin orang, maka orang itu mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka kita akan ikut mendapatkan pahalanya. Nah, begitu pula dengan ketika kita mendorong orang lain untuk berwakaf, maka ketika orang lain itu berwakaf, pahalanya mengalir, insya Allah pahala juga akan mengalir kepada orang yang sebagai wasilah untuk berwakaf tadi itu. Yang ketiga, peluang yang sangat besar. Ya. Jadi ada 180 triliun dana wakaf setiap tahunnya. Nah, ini adanya dukungan pemerintah bagi badan-badan wakaf di Indonesia. Jadi ketika wakaf ini digaungkan oleh pemerintah Indonesia, tentu pemerintah Indonesia akan mendukung adanya badan-badan wakaf yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Badan Wakaf Al-Quran. Jadi peluangnya sangat besar sekali, 180 triliun. Ya. Ini angkanya itu angka triliun ini sudah bukan mainnya angka ini. Makanya kalau Anda sebagai account eksekutif Badan Wakaf Al-Quran, itu mindsetnya itu ada mindset triliun bisnisnya itu. Bukan miliar, bukan ratus juta gitu. Contoh ya, kalau Anda itu bertemu dengan account eksekutif asuransi misalkan begitu, yang mereka punya potensi berapa sih? Ya, paling nggak sampai, ya paling mentok 1,5 triliun lah per tahunnya. Ya, 1,5 triliun per tahunnya itu terkait dengan asuransi gitu loh. Tapi mereka lihat bangganya itu luar biasa. Ya, penampilannya luar biasa mereka itu. Penampilannya, bangganya, ngomongnya itu sampai berbusa-busa ketika menawarkan asuransi. Padahal asuransi itu belum tentu halal gitu ya. Belum tentu dibolehkan oleh Islam. Padahal wakaf ini sudah jelas hukumnya, diperbolehkan, bahkan sangat didorong kan begitu. Dan potensinya 180 triliun. Maka mindset account eksekutif Badan Wakaf Al-Quran, mindsetnya Anda itu tidak sembarangan. Account eksekutif itu adalah account yang luar biasa. Maka penampilan Anda harus dijaga. Perkataan Anda harus dijaga. Bagaimana kata-kata Anda harus meyakinkan, rasa percaya dirinya itu juga harus dijaga, luar biasa. Kenapa? Karena Anda sedang Anda sedang mengerjakan sebuah proyek yang sangat besar di Indonesia ini, saudara-saudara. Coba kita lihat, Menteri Luhut Binsar Panjaitan, itu kalau sudah ngomong tentang investasi, ngomong tentang pembangunan infrastruktur, itu sampai berbusa, sampai keluar ototnya semuanya, gitu ya. Apalagi Anda, 180 triliun untuk pembangunan, untuk kaum muslimin, untuk masa depan kaum muslimin. Harusnya Anda bangga, harus Anda mengeluarkan seluruh potensi kemampuan terbaik Anda. Yang keempat, bekerja sekaligus membantu orang, ya. Jadi pada pokoknya kalau orang hanya bekerja saja, mungkin banyak pekerjaan yang bisa diperoleh gitu ya. Tetapi bagaimana kita bekerja sekaligus membantu orang lain? Bagaimana kita bekerja sekaligus mengalirkan pahala? Bagaimana kita bekerja sekaligus punya penghasilan yang besar? Bagaimana kita bekerja sekaligus mendapatkan pahala? Ini kan tidak semua pekerjaan bisa bisa seperti itu. Tidak semua pekerjaan bisa kita peroleh dengan kondisi seperti itu. Nah, di Badan Wakaf Al-Quran kita bisa mendapatkan semuanya itu, gitu ya. Jadi bekerja sekaligus membantu orang. Jika harta itu mengalir ke tangan orang yang solih, tentunya akan membawa kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Coba kita bayangkan, kalau uang itu mengalir di tangan orang-orang yang tidak solih, ya, orang punya uang tetapi nggak solih, apa yang dia lakukan? Judi. Apa yang dia lakukan? Narkoba. Apa yang dia lakukan? Pergi ke diskotik. Apa yang dia lakukan? Membeli barang-barang tidak jelas. Apa yang dia lakukan? Ya foya-foya, banyak maksiat dan segala macamnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dana itu ada di tangan orang-orang yang solih? Jadi kalau dana itu ada di tangan orang-orang yang solih, tentu akan membawa kebaikan. Membangun masjid, menyantuni anak yatim, memberikan banyak sedekah, ya, pada janda-janda, membangun infrastruktur, membuat gedung bangunan dan segala macamnya, wakaf produktif dan segala macamnya. Itu harta ketika kumpul di tangan orang-orang soleh, maka akan mengalir kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau dana itu tidak mengalir di tangan orang-orang yang soleh, tentu akan membawa kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat. Sekarang coba kita tanya,
maukah Anda dana itu dipegang oleh orang-orang yang tidak soleh sehingga apa? Sehingga memunculkan banyak kemaksiatan di tengah-tengah kita. Tentu Anda tidak akan mau. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya? Dana itu mengalir ke badan wakaf Al-Quran. Dana itu mengalir ke wakaf-wakaf yang akan kita salurkan kepada kaum muslimin. Sehingga apa? Membawa kebaikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan juga membawa kebaikan kepada orang-orang selain muslim. Nah, bekerja menafkahi keluarga itu tiada tara, gitu ya. Ini sebagaimana hadis riwayat Muslim. Ya. 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin. Dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar. 1 dinar di jalan Allah, 1 dinar untuk memerdekakan budak, 1 dinar untuk orang miskin. Itu pahalanya masih besar 1 dinar yang Anda nafkahkan untuk keluarga Anda. Ya, insya Allah. Jadi ini orang bekerja itu luar biasa memang. Ya, bekerja menafkahi keluarga itu amal ibadah yang luar biasa. Gitu. Nah, jadi hidup ini hanya untuk ibadah. Ya, apakah yang dinilai syahid hanya orang-orang yang wafat di medan perang? Barang siapa yang bekerja untuk kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah, syahid. Barang siapa yang bekerja untuk keluarganya, maka ia di jalan Allah. Barang siapa bekerja hanya untuk memperbanyak harta, maka dia di jalan setan, gitu ya. Jadi kalau kita ini bekerja untuk memperbanyak harta, nah, itu di jalan setan, ya. Jadi bekerja jangan sampai hanya untuk menumpuk-numpuk uang, hanya untuk memperbanyak harta saja. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena itu di jalan setan, gitu ya. Hidup hanya untuk ibadah. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus dengan pahala sholat, sedekah, haji. Namun hanya dapat dihapus dengan kesusah payahan dalam mencari nafkah. Nah, tentu nanti ketika Anda bekerja di badan wakaf Al-Quran, itu ada tantangan-tantangan tersendiri, gitu loh ya. Mungkin Anda mau telepon, ditolak, dimatiin, ya. Mungkin Anda mau telepon menghubungi dimarah-marahin, awalnya mengganggu dan segala macamnya, mungkin begitu. Mungkin ketika Anda mau berkunjung ke rumahnya orang, Anda ditolak, baik secara halus maupun secara kasar. Yang namanya orang bekerja pasti ada lika-likunya. Nggak ada orang yang bekerja itu yang mulus-mulus saja. Nggak ada istilahnya orang bekerja itu yang enak-enak saja, itu nggak ada. Semua orang kerja itu pasti ada susah payahnya. Ya. Oleh karena itu Anda harus tetap semangat. Anda harus tetap menjalankannya, jangan patah arang, karena susah payah itulah yang akan menghapus dosa-dosa Anda yang tidak bisa dihapus dengan pahala sholat, yang tidak bisa dihapus dengan pahala sedekah dan haji, ya. Tapi bisa dihapus dengan susah payah. Jadi kalau Anda ini kerjanya itu susah payah, itu yang ikhlas. Kenapa ikhlas? Kalau Anda ikhlas, maka Allah akan menghapus dosa-dosa Anda, gitu. Ini saya juga punya tim, ya, punya tim juga begitu saya sampaikan. Jadi datang ke sini dimarahin, datang ke sini dipersulit birokrasi dan segala macamnya, ya. Kebetulan saya juga di bidang hukum, ya. Ke bidang hukum itu kan bekerja sama dengan beberapa pihak, ya. Ada kejaksaan, ada kepolisian, ada peradilan militer, ada BPN, ya, untuk ngurusi tanah dan segala macamnya. Itu banyak sekali hal yang kita itu dipersulit secara birokrasi, kurang ini, kurang itu dan segala macamnya. Nanti ke kelurahan kurang ini, kurang itu, ke kepolisian kurang ini, kurang itu, nanti ke BPN kurang ini, kurang itu. Tapi semuanya harus kita jalani dengan ikhlas. Semuanya harus kita jalani dengan tenang. Kenapa? Kalau kita jalani dengan tenang, kalau kita mau bersusah payah dalam mencari nafkah, insya Allah Allah akan menghapus pahala kita, menghapus dosa-dosa kita. Di mana dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, sedekah, dan haji, itu akan bisa dihapus dengan susah payah kita dalam mencari nafkah. Insya Allah. Nah, salah satu dorongan wakaf adalah, salah satu ciri orang muslim adalah senang membantu orang lain. Dia tidak akan berdiam diri melihat kesulitannya dialami oleh saudaranya, sekalipun ia tidak mengenalnya. Nah, ini salah satu cirinya itu begitu, ya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Islam mendorong seorang muslim memperhatikan urusan saudaranya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, tidak beriman seorang muslim
sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi meskipun nggak kenal, ya kita harus mencintai. Ini di luar sana kaum muslimin itu banyak yang teraniaya, banyak yang tidak terpenuhi hak dan hak-haknya, tidak banyak terpenuhi hak-haknya ya. Di bagaimana Al-Qur'an itu banyak kaum muslimin yang tidak memiliki Al-Qur'an di rumah-rumah mereka. Bahkan di surau-surau, di masjid, di langgar-langgar itu banyak sekali Al-Qur'an yang sudah usang, yang sudah waktunya untuk diganti. Di Badan Wakaf Al-Qur'an dulu ada namanya kepulauan ya, itu kepulauan terluar dari dari wilayah Jakarta dan sekitarnya ya. Itu dibantu wakaf Al-Qur'annya. Waktu itu ada sekitar 13.000 kalau nggak salah 13.000 Al-Qur'an yang disumbangkan ke musola, ke masjid. Di mana musola dan masjid itu Al-Qur'an sudah banyak yang rusak ya. Itu kan haknya kaum muslimin, hak mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, hak mereka untuk membaca Al-Qur'an, tapi nggak punya Al-Qur'annya dan nggak bisa membelinya, maka dibantu oleh Badan Wakaf Al-Qur'an. Di Nusa Tenggara, di Sulawesi, di Nusa Tenggara banyak orang kekurangan air, di Sulawesi banyak orang kesulitan listrik, maka dibuatlah tenaga listrik ya, listrik tenaga air. Ya, listrik tenaga air ya, dibuatlah. Ini luar biasa sekali gitu ya. Nah, ini bisa memberikan manfaat ya kepada banyak orang lain. Jadi kalau kita membantu orang lain meskipun kita tidak kenal dia, maka kita sudah menjadi orang yang beriman, menjadi ini Rasulullah SAW, menjadi umatnya Rasulullah SAW, karena tidak beriman seorang muslim sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bekerja sambil mencintai sahabat yang lain, bekerja sambil mencintai kaum muslimin yang lain, bekerja juga sebagaimana kita mengikuti hadis Rasulullah SAW. Kemudian di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 itu ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan ya agar mereka beribadah kepadaku gitu ya. Nah, jadi memang hidup ini hanya untuk ibadah gitu. Jadi kalau kita ini beribadah, insya Allah ya, ini pahala akan terus mengalir kepada kita. Timbangan kita akan sangat besar kelak di yaumul akhir. Nah, jadi seorang muslim seharusnya memahami hakikat hidupnya di dunia, gitu ya. Dari mana ia berasal, untuk apa ia hidup, bagaimana ia menjalani hidupnya, kemana setelah ia mati. Ini sangat penting untuk dijawab, saudara-saudara. Kenapa? Karena ketika kita salah menjawabnya, maka corak atau gaya hidup kita juga akan salah. Kalau kita benar menjawabnya, maka corak dan gaya hidup kita juga akan benar. Karena 4 pertanyaan tadi itu semuanya menentukan corak atau gaya hidup kita. Contoh, dari mana ia berasal? Kalau dia mengatakan berasal dari Tuhan, kemudian untuk apa ia hidup? Hidup ini untuk berfoya-foya dan bersenang-senang. Bagaimana ia menjalani hidupnya? Dia bersenang-senang. Kemana setelah ia mati? Kepada Tuhan. Maka corak dan gaya hidupnya di dunia tentu dia akan senang-senang. Gak peduli dengan urusan Allah, dia hanya untuk senang-senang. Tapi kalau dia mengatakan dari mana ia berasal? Dari Allah. Untuk apa ia hidup? Untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ia menjalani hidupnya? Yaitu terus beribadah sepenuhnya kepada Allah SWT. Kemana setelah ia mati? Kembali kepada Allah SWT. Maka corak dan gaya hidupnya dia tentu akan jadi corak dan gaya hidup yang soleh, kan gitu. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan tadi jawabannya sangat menentukan corak dan gaya hidup kita. Jadi kalau kita berasal dari Tuhan, untuk apa dia hidup beribadah kepada Allah? Bagaimana ia menjalani hidupnya? Saya menjalani hidup dengan banyak membantu orang lain. Kemana setelah ia mati? Akan kembali kepada Allah. Ini kematian yang sungguh luar biasa. Jadi hidup untuk meraih takwa, saudara-saudara. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya. Jadi ini bagian dari tolong menolong. Ya. Membantu Badan Wakaf Al-Qur'an bagian dari tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Insya Allah ketika para akun eksekutif ini bergabung dengan Badan Wakaf Al-Qur'an, maka dia sudah menolong sahabatnya, dia akan menolong saudaranya,
dia akan mengerjakan kebajikan dan takwa. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu bagaimana mereka memperoleh harta wakaf, kemudian wakaf itu dialirkan untuk saudaranya, dialirkan kepada kaum muslimin, gitu ya. Jadi memudahkanlah, insya Allah memudahkan, itu akan dimudahkan. Nah, waman yasaro ala mu'asirin yasrallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ya. Jadi barang siapa yang meringankan orang yang susah, niscaya Allah akan meringankan baginya atau urusannya di dunia dan akhirat. Ya. Bagaimana juga, ya, wallahu fi aufil abdi makanal abdu fi aufi akhi. Ya. Apa itu? Ya, barang siapa yang Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ini yang perlu kita pegang. Allah akan menolong kita kalau kita menolong saudara kita. Karena itu janjinya Allah. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Jadi kalau Anda punya kesusahan, ya, Anda punya kesusahan, yang belum nikah susah mencari jodoh, kalau Anda menolong saudaranya, maka akan ditolong oleh Allah, dimudahkan jodohnya. Kalau Anda susah mendapatkan rezeki, tolonglah saudaranya, insya Allah Anda akan ditolong oleh Allah. Ya, ya banyak sekali. Bagi Anda yang banyak sekali permasalahan. Makanya ini juga bisa kita sampaikan kepada para wakif, gitu loh ya. Kita sampaikan kepada para wakif. Kalau wakif itu punya masalah, salah satu solusinya adalah apa? Menolong saudaranya. Ya, jadi kalau kita punya masalah, salah satu solusinya adalah menolong saudara kita. Ya, teladan orang-orang solih. Ya, Imam Hasan Al-Basri. Aku tahu rezeki itu tidak akan diambil orang, karena itu hatiku selalu tenang. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang, karena itu aku sibuk beramal. Jadi bekerja dalam kerangka beramal soleh untuk meraih keberkahan adalah sebaik-baiknya sikap hidup para pencari rezeki. Sikap hidup pencari rezeki. Saya ulangi, ya, sikap hidup para pencari rezeki adalah apa? Bekerja dalam kerangka beramal soleh. Nah, gitu loh ya. Ini teladan orang soleh, ini para ulama, gitu ya. Imam Hasan Al-Basri mencontohkan kepada kita, ya. Dengan uang Anda bisa membeli jam, tapi tidak dengan waktu, ya. Dengan uang Anda bisa membeli buku, tapi tidak dengan ilmu, ya. Kemudian dengan uang Anda bisa membayar dokter, tapi tidak dengan kesehatan. Dengan uang Anda bisa membeli makanan, tapi tidak dengan selera. Dengan uang Anda bisa membeli darah, tapi tidak dengan nyawa. Dengan uang Anda bisa membeli hiburan, tapi tidak dengan kebahagiaan. Jadi banyak orang yang mengatakan dengan banyaknya uang maka segalanya itu bisa terpenuhi. Tidak, saudara-saudara. Dengan uang Anda bisa membeli hiburan, tapi tidak dengan kebahagiaan. Ya. Dengan uang Anda bisa bekerja di mana saja, tapi tidak dengan membantu sesama. Ya. Jadi kalau Anda ingin mencari uang, Anda bisa bekerja di mana saja, tapi mungkin tidak dengan membantu sesama. Gitu. Dengan uang Anda bisa bermimpi apa saja, ya. Tapi apakah uang akan mengalirkan pahala? Nah, itu yang harus kita renungkan, saudara-saudara. Jika harta itu mengalir ke tangan orang-orang yang soleh, tentunya akan membawa kebaikan di tengah-tengah umat. Insya Allah, dengan menjadi akun eksekutif dari Badan Wakaf Al-Quran, Anda akan melakukan 3M. Nah, Anda sudah bekerja, ya. Anda sudah bekerja sekaligus membantu sesama, mengamalkan agama, dan mengalirkan pahala. Jadi dengan menjadi akun eksekutif Badan Wakaf Al-Quran, Anda melakukan BEM. Apa itu BEM? Bekerja, membantu sesama, mengamalkan agama, dan mengalirkan pahala. Insya Allah. Ya. Amin. Menawarkan kebaikan, jadi jangan menunggu untuk menerima kebaikan sebelum menawarkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Jadi jangan menunggu menerima kebaikan, tapi kita harus menawarkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Jadi ketika Anda nanti pesan saya ketika Anda melakukan aktivitas fundraising, ketika Anda melakukan aktivitas sebagai akun eksekutif, maka satu, sapalah dengan menyebut namanya, ya.
sapalah dengan sebut namanya. Jangan menggunakan kata Pak, Bu, Kak, Dek. Jangan menggunakan kata-kata itu, tapi sebutlah langsung namanya. Pak Slamet. Nah, gitu. Pak Husen, gitu ya. Jadi sebut namanya, gitu. Tanyakan kabarnya dan keluarganya. Ya, tanyakan kabarnya dan keluarganya. Jangan langsung ke the point. Ya, tanyakan kabarnya, tanyakan bagaimana kabarnya, kabar keluarganya. Itu. Jadi ini kan bentuk kepedulian seorang muslim kepada muslim yang lain, gitu ya. Terus yang ketiga, berempati terhadap keluh kesahnya. Banyak mendengar, jangan banyak ngomong. Ya, banyak mendengar. Mungkin mereka mau cerita, nggak ada tempat curhat, dengarkan saja. Ya, berempati terhadap keluh kesah mereka. Yang keempat, berikan sedikit motivasi. Ya, sudah Pak, yang sabar Pak ya, yang sabar. Insya Allah semua masalah itu ada jalan keluarnya. Gitu ya, kasih motivasi. Gitu. Yakinkan bahwa Allah akan menolong dia ketika dia menolong sesamanya. Nah, itu diyakinkan. Insya Allah Pak, setiap manusia akan punya masalah, setiap orang pasti akan menghadapi masalah. Insya Allah, Allah akan menolong kita kalau kita menolong sesama kita. Nah, Allah akan menolong kita kalau kita menolong sesama kita. Itu kuncinya. Ya. Nah, 7 prinsip ilmu marketing. Ya. Merebut hati itu yang utama. Jadi merebut hati pelanggan itu yang utama. Bukan menjual, tapi mengedukasi. Ya. Bukan langsung menawarkan, tetapi memberi pengertian, memberi pemahaman kepada mereka. Kalau mereka sudah paham, itu namanya wakaf, nggak usah disuruh jalan sendiri. Ya. Menjual berarti memberi manfaat, berikan manfaat terkait dengan produk yang kita bisa berikan. Pahala akan terus mengalir dan segala macamnya. Jasa kita adalah solusi masalah mereka. Jadi wakaf itu adalah solusi masalah yang mereka hadapi. Karena prinsipnya tadi itu, ya. Barang siap, Allah akan menolong hambanya ketika seseorang itu menolong sesamanya. Menawarkan pada waktu, tempat, cara, produk yang tepat. Ya. Sebelum Anda menghubungi orang, tanya dulu, mohon maaf mengganggu waktunya atau tidak. Gitu ya. Itu perlu diklarifikasi agar kita tidak disalahkan. Semakin banyak penawaran, kemudian closing semakin besar. Ya. Artinya apa? Kalau Anda 7 orang yang dihubungi satu closing, maka untuk menghasilkan 10 closing Anda perlu menghubungi 70 orang dalam waktu sehari. Ya, satu hari 70 orang melalui media sosial, melalui WA, melalui telepon, itu menurut saya sangat mungkin terjadi. Ya, karena itu pernah dilakukan oleh telemarketernya BWA, itu sehari bisa menghubungi 70, 80, bahkan 100 orang itu ditelepon satu-satu. Ya. Alhamdulillah, mereka itu menghasilkan banyak wakaf luar biasa. Gitu ya. Maka Anda pun bisa melakukan itu. Terakhir, fokus untuk membuat komitmen. Ingat ya, jadi orang itu ngobrol ngalor gitu boleh, tapi ujung-ujungnya harus ada sebuah komitmen yang dia akan kerjakan. Gitu.